Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Anggari Sandi Febrian, Hari Putri Abdi, Asep Wairo Utami, Bagus Adi Nugroho, dan Iqbal Afadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan industrial, studi kasus mengenai demonstrasi pekerja akibat pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh pengusaha di pabrik rokok Adi Bungsu, Kota Malang. Pabrik rokok Adi Bungsu merupakan salah satu pabrik rokok kretek kecil yang bertahan hingga saat ini. Namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi pabrik menunjukkan bahwa pekerja yang berjumlah sedikit dan jam kerja kantor dalam proses produksi yang semakin berkurang dan pendapatan yang diperoleh akan semakin menurun. Kemudian, pengusaha pabrik rokok Adi Bungsu berusaha untuk mencegah kebangkrutan dengan melakukan efisiensi biaya pengeluaran dengan cara mengulangi jumlah pekerja dan tidak memenuhi hak normatif pekerja sebagai berikut. Yang pertama, pekerja diberi upah di bawah UMK. Yang kedua, pekerja tidak diikutsertakan dalam jam sostek, tidak diberi uang libur pada hari besar. Dan yang ketiga, pekerja tidak diperbolehkan untuk berserikat, misalnya bergabung dalam organisasi SPSI. Pekerja borongan yang notabene telah bekerja kurang lebih dari 20 tahun di pabrik tersebut menerima dan tidak protes. Mereka memaklumi kondisi pabrik, akan tetapi pekerja borongan merasa sangat dikecewakan dan tidak dihargai ketika pengusaha berencana memberi uang THR dan uang pesangon yang besarnya tidak sesuai dengan masa kerja mereka. Kekecewaan akibat tindakan pengusaha tersebut menimbulkan kesadaran kolektif di kalangan pekerja untuk melakukan perlawanan kepada pengusaha berupa protes demonstrasi. Pada tahun 2011, pengusaha berencana menurunkan THR kerja borongan yang pada tahun sebelumnya THR diberikan sebesar Rp1.800.000 yang kemudian diturunkan menjadi Rp1.100.000. Sedangkan pada tahun 2011, kita 40 pekerja borongan bagian penggilingan di PHK. Para pekerja yang telah di PHK melakukan demonstrasi di Balai Kota Malang dan mengadu ke pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang mengenai perlakuan pengusaha yang dianggap telah melanggar hak normatif pekerja. Resolusi konflik secara bipartit antara pekerja dan pengusaha tersebut dapat dipenuhi melalui demokrasi industri. Resolusi tersebut telah ditempuh oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan cara kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar mereda suatu pertentangan dan tercapainya suatu tujuan. Resolusi yang diperoleh, pihak pengusaha tetap memberikan THR dengan tahun sebelumnya sejumlah Rp1.800.000. Tetapi pemberiannya diangsur 2 kali dan pekerja menyetujui hal tersebut. Disinilah terlihat bahwa pekerja bersedia untuk memaklumi dan memahami kondisi perusahaan yang sedang mengalami penurunan pendapatan dan permintaan yang semakin menurun. Perusahaan bersedia untuk memahami kepentingan pekerja, yaitu perolehan hak agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Akhirnya kedua belah pihak dapat menyepakati keputusan yang dirumuskan bersama, sehingga konflik mengenai penetapan THR dapat terselesaikan melalui negosiasi bipartit dengan menerapkan demokrasi industri di meja perundingan. Pekerja yang mengalami kekecewaan mendalam pada saat itu dikarenakan yang pertama, pengusaha tidak bersedia memberikan uang pesangon sesuai harapan mereka. Yang kedua, tindakan pengurus SPSI yang tidak menepati janjinya. Yang ketiga, pekerjaan yang mengalami PHK melakukan demonstrasi. Yang keempat, tindakan melapor ke Disnaker. Dalam kasus ini, lembaga tripartit yang ditempuh adalah mediasi. Dalam upaya mediasi, terdapat campur tangan pihak lain atau ketiga dari pihak netral
yang ditunjukkan untuk membantu dalam menyelesaikan konflik dan mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Campur tangan pihak lain dalam konflik di pabrik rokok Adi Bungsu terkait penetapan uang pesangon untuk pekerja yang di PHK, menggunakan fasilitas mediasi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Kota Malang. Setelah resolusi tersebut, hubungan industrial antara pekerja dan pemilik pabrik pasca resolusi konflik di pabrik rokok Adi Bungsu tampak harmonis dan damai. Adanya keadaan harmonis antara pemilik dan pekerja wajar terjadi karena pemilik pabrik rokok Adi Bungsu jarang bertemu dengan pekerja. Pekerja melakukan interaksi dengan pemilik hanya ketika diadakan rapat tahunan, baik perundingan terkait besaran upah maupun THR, sehingga potensi konflik yang terjadi semakin kecil. Kesimpulannya, hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan pada hak dan kewajiban di antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Diatur dalam konvensi-konvensi internasional dan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Diharapkan hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dapat benar-benar berjalan, tidak memihak pada golongan pengusaha yang sering terjadi di mana para pekerja berdemonstrasi akibat dari para pengusaha melakukan tindakan di luar kesepakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun dalam pembahasannya masih banyak yang kurang. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.